Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar itu akidah akhlak, yang mana Ibu akan melanjutkan bab 2, yaitu tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri. Mana kemarin akhlak terpuji kepada diri sendiri ada 5, yaitu berilmu, kerja keras, kreatif, produktif, dan inovatif. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang berilmu, sedikit mengulang tentang materi sebelumnya, yaitu tentang berilmu. Namun sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita membaca doa bersama-sama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dan dalam mencari ilmu kita diberikan kemudahan dan selalu mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Ala hadin ya kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dalil tentang berilmu. Dalil tentang berilmu itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahwa dalam surat Al-Alaq itu ayat pertama adalah perintah untuk membaca. Surat Al-Alaq ayat 1-5 ini merupakan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu menjelaskan bahwa pentingnya orang itu mencari ilmu, berilmu. Dalam Al-Quran pun pertama kali yang diturunkan oleh Allah adalah perintah untuk membaca. Dalam ayat lain itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi orang yang memiliki ilmu, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu yang lainnya, maka Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Maka beruntunglah kalian yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari ilmu. Jadi kalian harus bersyukur, berterima kasih pertama kepada kedua orang tua kalian yang telah membiayai kalian untuk selalu mencari ilmu. Harapannya apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat. Itulah dalil tentang berilmu. Mungkin dalam Al-Quran masih banyak sekali tentang dalil-dalil yang menjelaskan tentang orang yang berilmu. Itu kemudian ada bentuk atau ciri orang-orang yang berilmu. Orang yang memiliki ilmu itu satu, mau menjaga dan mengamalkan ilmunya. Jadi orang yang memiliki ilmu itu akan selalu menjaga ilmunya, kemudian dapat menjadi teladan di mana saja dia berada. Kemudian jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu dan bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Itu orang atau ciri-ciri orang yang berilmu. Mana kemarin orang yang berilmu itu dikelompokkan menjadi 4. Di sini ciri-ciri orang yang berilmu masuk pada kategori yang pertama, yaitu rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang berilmu dan dia mau mengamalkan ilmunya. Cara-cara membiasakan diri berilmu. Dalam Al-Quran
ayat-ayat dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Jadi ayat qauliyah, ayat kauniyah. Coba bisa dilihat dalam kotak itu, dalam kolom itu, ayat-ayat qauliyah yaitu ayat yang mempelajari pada dasarnya ilmu agama ya, seperti akidah, kemudian akhlak, ibadah, muamalah, syariah, tarikh, dan tazkir. Kemudian ayat kauniyah itu yang bagaimana? Yaitu ayat yang mempelajari ilmu umum seperti fisika, biologi, matematika, dan geografi. Atau bisa juga ayat qauliyah itu ayat yang menerangkan tentang kekuasaan Allah melalui firman-Nya. Itu ayat qauliyah. Sedangkan ayat kauniyah yaitu ayat yang menerangkan tentang kekuasaan Allah. Nah, contohnya itu di dalam kolom itu tadi. Sekarang untuk menjadi orang berilmu, baik ilmu yang dipelajari tentang ayat qauliyah atau ayat kauniyah, maka seorang pelajar harus menerapkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki niat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang nomor 2, menyadari bahwa menuntut ilmu suatu kewajiban bagi setiap orang Islam. C, manfaatkan waktu luang untuk mendalami ilmu yang dipelajari. D, siap mengeluarkan biaya dalam menuntut ilmu. E, suka bergaul dengan orang yang soleh. F, siap mengamalkan ilmu karena Allah. Nah, ini sama dengan yang kemarin, bahwa orang syaratnya mencari ilmu itu ada 6, yaitu tukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamani. Jadi orang mencari ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Kalau dia bermalas-malasan, maka akibatnya apa? Kebodohan yang dia rasakan. Maka orang mencari ilmu itu harus bersungguh-sungguh. Manjadda wajadah. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Sekarang perilaku orang yang berilmu. Yang pertama, tenang dalam berpikir, suka kenyamanan, keamanan, selalu berwajah ceria atau lapang dada, berusaha mengembangkan ilmu yang dimiliki, beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Dampak positif orang berilmu bagi diri sendiri. Yang pertama adalah ilmunya bagi diri sendiri, ilmunya semakin luas, menjalankan perintah Allah, hidup lebih bermanfaat, lebih mudah mencapai keabsahan beribadah, dapat mempermudah usaha yang dimiliki, dapat mendatangkan rezeki yang tak terduga. Jika ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka Allah akan mendapatkan pahala. Kemudian memperoleh derajat yang tinggi di mata Allah. Ini sesuai dengan tadi dalil tentang ilmu, itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, bahwa orang yang berilmu itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah. Sekarang dampak positif kepada orang lain, dapat mengajarkan orang lain, mempermudah orang lain untuk mendalami suatu ilmu, memberi manfaat kepada orang lain, membuat orang lain menjadi pintar, memupuk perilaku mulia bagi orang lain, berpartisipasi mencerdaskan umat, wawasan berpikir semakin luas. Itu bagi orang lain. Bagi lingkungan, yang pertama adalah memberi manfaat bagi lingkungan sekitar, dapat membawa nama baik lingkungan, dapat menciptakan kegemaran menuntut ilmu di masyarakat, menjadikan lingkungan damai dan aman, semakin meyakinkan masyarakat akan pentingnya sebuah ilmu. Itulah dampak positif orang yang berilmu, bahwa orang yang berilmu itu akan mendapatkan atau akan menjadikan diri sendiri, orang lain dan lingkungan itu menjadi lebih baik.
Mungkin itu materi pada hari ini. Bisa kalian ulang kembali atau baca kembali materi pada hari ini. Cukup sekian dari Ibu. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.